ngeblur gitu teman-teman, dan saya hampir mau pingsan. Saya mau pingsan teman-teman, dan di situ saya merasakan benar-benar pingsan ya. Tiba-tiba saya sadar ada tuh di musola, saking benar-benar paniknya ya. Singkat cerita, saya menanyakan lah ke orang bisa, katanya ini dari ada apa, ketempelan ya, nggak tahu ketempelan. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Pian Hipnotis. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana terhindar dari panic attack ya, rasa was-was, rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Apa teman-teman panic attack itu? Jadi panic attack itu adalah panik ya, serangan secara tiba-tiba ya, padahal di depan tidak terjadi apa-apa. Itu adalah namanya panic attack gitu kan. Jadi panic attack ini tidak memandang siapapun, yang tidak memandang nama, tidak memandang usia, tidak memandang berat badan ataupun kecil ya. Jadi teman-teman ya, saya selalu mengingatkan ya kepada teman-teman, ingat jaga pikiran dan selalu berpikir positif, karena 90% itu penyakit ada di pikiran ya. Karena dulu saya pernah ngalami sebelum mengetahui tentang ilmu hipnotis, tentang ilmu hipnoterapi. Dulu saya pernah ngalamin di 2014 ya, di 2000 awal-awal 2014. Saya mengalami panic attack. Jadi teman-teman ya, saya merasakan ya, ketika itu saya bekerja di salah satu bank. Saya berangkat kerja, saya tidak sarapan, langsung tiba-tiba ngopi, terus saya meeting ya. Karena berpikirnya dengan target, tiba-tiba saya di ruangan itu merasakan badannya tuh kayak merasa cemas, takut, kemudian dada tuh merasa sangat sesak, kemudian mata itu model kayak kayak mata itu kayak ngerasa ngeblur gitu teman-teman, dan saya hampir mau pingsan. Saya mau pingsan teman-teman, dan di situ saya merasakan benar-benar pingsan ya. Tiba-tiba saya sadar ada tuh di musola, saking benar-benar paniknya ya. Singkat cerita, saya menanyakan lah ke orang bisa, katanya ini dari ada apa, ketempelan ya, nggak tahu ketempelan koyo, nggak tahu ketempelan cabai atau apa, saya kurang tahu juga. Ternyata pas saya mengenal dunia hipnoterapi, ternyata benar dari pikiran, yaitu memicunya ya karena pikiran pertama, kemudian saya minum kopi, karena kan kafein itu, kopi itu kan mengandung kafein ya, jadi memicu jantung untuk berdebar dengan sangat kencang. Nah, jadi teman-teman, faktor dan saya membahas dulu gejala ya. Jadi gejalanya itu yang dirasakan panic attack itu teman-teman ya, beberapa klien yang pernah saya tangani dengan hipnoterapi teman-teman ya. Ya, gejalanya itu teman-teman, pertama otot tuh mulai terasa tegang ya, kemudian sesak napas ya, gemetar, terus kan gemetar, menggigil, kemudian dadanya tuh merasakan sangat sesak sekali ya, kemudian napas kayak merasa sangat pendek, sesak gitu kan. Kemudian ada rasa gejala yang merasa kram perut, kemudian rasa mual ya, sakit kepala, terus kayak apa namanya, kayak mendengung telinga tuh ya. Dan kurang asalnya si panic attack ini ya, kurang ajarnya ini gitu kan, dia munculnya secara tiba-tiba di jam-jam tertentu gitu kan, dari jam-jam tertentu dia munculnya. Pernah saya punya klien ya yang punya gangguan panic attack ya, dia ceritanya, singkat cerita, dia ke dokter ya. Jadi dia tuh nggak merasakan apa-apa, tensi darah normal, semua normal gitu kan. Kata dokter sih nggak apa-apa, ya mungkin dikasihlah resep-resep obat tertentu gitu kan. Dan si panic attack ini kalau apa namanya ya, munculnya secara tiba-tiba, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, kadang-kadang jam-jam tertentu lah gitu datangnya gitu kan. Dan kalau saya apa namanya, kalau ada aja berbentuk fisik di depan, udah saya jidat itu ya, udah saya takol, udah saya pukul gitu kan. Karena ya kayak gini teman-teman ya, namanya orang yang merasakan panic attack itu ya, karena depresi hebat gitu kan,
timbullah halusinasi yang bukan-bukan. Ya, ini saya sebagai contoh gitu kan. Misalkan ya, saya ya, misalkan terkena misalkan depresi gitu kan. Yang namanya orang depresi itu halusinasinya tuh macam-macam gitu kan. Saya melihat hantu misalkan, yang bisa merasakan cuma diri kita. Tapi kata teman yang sebelah, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Tapi ya karena yang merasakan cuma diri kita sendiri yang tahu gitu panik attack itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi teman-teman, itulah apa namanya yang saya alami ya ketika panik attack, dan beberapa klien yang pernah saya hipnoterapi juga alhamdulillah sembuh juga gitu kan. Dan faktornya teman-teman banyak, tapi saya ambil kesimpulan saja. Pertama teman-teman ya, bisa jadi itu awal mulanya itu saya ngebahas itu pertama dari pikiran ya. Pertama itu dari pikiran, kemudian ada rasa trauma yang dulu ya, trauma yang sekiranya menyakitkan ya. Tiba-tiba ketika teman-teman di dalam kondisi sendiri, terus badan tidak merasakan kayak apa namanya, kayak situasi hati itu benar-benar tidak nyaman, akhirnya memori-memori itu ya datang gitu kan, akhirnya terjadilah rasa ketakutan tersebut gitu kan. Terus kemudian dari keturunan juga bisa, apakah mungkin teman-teman riwayatnya punya bapak, punya riwayat entah itu dari ibu kandung, entah itu dari bapak gitu kan, atau dari saudara yang mempunyai riwayat trauma, biasanya akan ngaruh juga ke kita. Dan kemudian faktornya juga dari pekerjaan gitu kan, bisa jadi memicu untuk panic attack. Faktor pekerjaan ya kayak misalkan suatu tekanan, merasa kerja itu udah nggak nyaman, sering dimarahin gitu kan, jadi kesana kemari itu kerja tuh udah kayak posisinya tuh kayak merasa kurang, udah nggak enak, udah nggak sehat gitu kan. Gini salah, gitu salah, tekanan terus, dimarahin terus, akhirnya ya diri kita tuh merasa ketakutan gitu kan. Dan kemudian dari teman-teman yang suka apa namanya, yang suka uh, berkopi ya, berkopi-kopi, yang hindari dulu lah gitu ya. Karena kan kafein ini bisa memicu jantung berdebar dengan sangat kencang juga. Karena saya pernah mempunyai satu kasus ya, kebetulan teman saya dan di hipnoterapi, dia tuh ya sama kejadiannya, karena tidak sarapan akhirnya minum kopi ya, akhirnya tiba-tiba merasakan sesak, dan ada pikiran juga yang uh, ada salah satu pikiran yang membuat dia ngedown, akhirnya ya terjadilah panik secara tiba-tiba. Dan kemudian adalah faktor dari suasana atau sensory overload ya. Jadi dalam situasi dan suasana yang kurang menyenangkan, kurang begitu bagus, akhirnya memicu juga untuk panic attack timbul. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, gimana Mas Prani cara tipsnya untuk terhindar dari panic attack? Pertama gini teman-teman ya. Ya ini saya berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ya datang ya, panic attack itu datang terhadap kita, kalau teman-teman yang beragama Islam ya teman-teman coba deh pertama ambil air wudhu ya, terus teman-teman boleh tuh sholat duha atau sholat taubat gitu kan, sholat taubat deh teman-teman ya, 2 rakaat minimal. Setelah itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa ya. Jadi teman-teman keluh kesahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah itu teman-teman yang kedua, teman-teman ambil air putih ya, kemudian teman-teman ambil air putih, terus teman-teman baca Bismillah 3 kali, kemudian baca Al-Fatihah 7 kali. Udah Bismillah, dengan air ini saya sembuh, gitu kan. Nah, tips yang ketiga adalah teman-teman ya, ketika teman-teman menjelang tidur malam gitu kan, atau siang, coba deh teman-teman lakuin aja 2 menit ya. Kalau misalkan teman-teman jadi hipnoterapi diri sendiri ya, oke lah ya, gini teman-teman kalimatnya. Udahlah ya panic attack ya, kamu datang dalam kehidupan saya, kamu datang dalam secara tiba-tiba, udahlah kita berdamai aja yuk, kita capek. Jadi seolah-olah kayak teman-teman tuh mempunyai suatu teman yang bermusuh, kita ajak berdamai, jadi gitu teman-teman. Udahlah kita berdamai aja ya, kita capek gitu kan, diri saya capek ya. Jadi timbullah, terus kasih kata-kata yang positif kepada panic attack itu ya, biar dengan seiringnya waktu tiba-tiba akan hilang ya. Dan terus teman-teman yang paling terakhir adalah berpikir positif
Itu salah satunya ya. Jadi berpikir positif, entah itu teman-teman menyibukkan diri, entah itu teman-teman baca Al-Quran gitu kan. Karena perlu kita ketahui ya, dengan kita membaca Al-Quran, di satu sisi dapat pahala, di satu sisi ya ada kesembuhan batin buat diri kita. Itu teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam pian hipnotis.